Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa ja'ala fihi siyamahu faridah wa qiyama lailatihi tatawwa'a. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi bil inqidha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah, perkenankanlah saya sejenak untuk mengisi tausiah agama sebagai rangkaian amalia Ramadan kita pada malam ke-28 bulan suci Ramadan ini. Judul yang saya siapkan adalah keberagamaan berdampak. Jadi judulnya lain-lain. Ini saya pahami dari tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Semoga di 11 bulan paskah Ramadan keberagamaan kita berdampak positif terhadap lingkungan, terutama terhadap sesama manusia. Nah, apa yang saya maksudkan di sini berdampak? Yang pertama, keberagamaan kita itu tidak hanya bersifat ritual, tetapi ia pun harus secara fungsional berdampak positif dan membumi itu. Tidak hanya dituntut bagaimana puasa kita, zakat kita, haji dan umrah kita, iktikaf kita, salat lail kita, dan salat fardu kita sempurna, baik dari rukun, syarat sah maupun sunnah-sunnahnya. Tetapi pada sisi lain, ia pula dituntut berbanding lurus. Apa lingkungan kita bersih? Kok salatnya mantap tapi lingkungannya kotor. Nah, ini harus berbanding lurus. Apa lingkungan kita bersih atau kotor? Apa uhuwah Islamiyah kita terbangun kokoh menuju terwujudnya persatuan dalam hidup berbangsa, bernegara maupun beragama, termasuk apa di balik keberagamaan kita yang sifatnya ritual ini, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita terbina, terdidik, terasah dan terasuh baik demi lahirnya rumah tangga yang mawaddah warahmah. Anak-anak yang saleh-salehah. Karena inilah investasi masa depan di sisi Allah yang sangat
tinggi nilainya. Inilah makna pertama. Makna kedua, keberagamaan kita harus menjadi dinamisator. Harus menjadi katalisator yang menggerakkan, mendorong, memotivasi, kalau perlu mendobrak kita agar kita mau senantiasa berinovasi dalam membangun kreativitas demi lahirnya aneka ragam karya dalam wujud amal-amal saleh dan dirasakan langsung manfaatnya oleh lingkungan masyarakat kita. Karena di sisi Allah inilah yang hidup. Jadi tadi saya lihat sumbangan-sumbangan luar biasa. Kata Quran, itulah yang hidup di sisi Tuhanmu. Di dalam Al-Quran ada yang menggelitik kita pada Quran surah Fatir surah ke-35 ayat 22-23. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yastawi al-ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. In anta illa nazir. Tidak sama kata Allah orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya memangnya sama, biar anak-anak tahu juga. Tapi apa maksudnya ayat ini? Ayat ini turun di siang bolong pada saat Rasulullah selesai memimpin salat jamaah duhur di Masjid Madinah, turun. Begitu selesai Rasulullah terima, Rasulullah berdiri lalu sampaikan ke jamaah. Salah seorang sahabat merasa tidak enak, tidak tenang mendengar ayat ini. Namanya Abdullah ibn Mas'ud. Berdiri dia. Ya Rasulullah, kok ayat yang turun di siang hari ini begitu bunyinya? Padahal tidak ada jamaah di dalam masjid ini yang mati. Apa maksudnya hidup dan mati pada ayat ini? Rasulullah kalau ada suara-suara yang lantang seperti itu cuma senyum-senyum. Dia tarik pundaknya Ibnu Mas'ud, lalu pukul-pukul, isbir, 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 ya Ibnu Mas'ud. Sabar. Mau tahu? Hidup dimaksudkan di sini Ibnu Mas'ud adalah orang mukmin dengan keimanannya, lalu ia membangun kreativitas lahirnya aneka ragam karya-karya dalam wujud amal soleh. Itulah yang menjadi hidup baginya. Dan boleh jadi ia sudah lama meninggal, tapi karena hidup di sisi Allah, pahala-pahalanya tidak pernah putus, mengalir terus kebajikannya dari Allah terhadapnya sampai kiamat. Sementara mati Ibnu Mas'ud adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang jahat, para koruptor. Di kantor saya ada pencetak uang palsu. Itu di kantor saya heboh. Sampai saya hadiri 2
minggu sebelum masuknya Ramadan, konferensi tingkat tinggi umat Islam sedunia di Qatar. Semua orang cari mana Mardan dari UIN Alauddin. Itu. Jadi viral saya diwawancarai di sana. Itu. Yang menarik itu pabrik uang palsu itu kalau 30 orang mau angkat tidak bisa. Tapi mengapa bisa masuk di kampus tanpa diketahui? Padahal pasti pakai alat berat. Bayangkan. Apa kata Rasulullah? Ya Ibn Mas'ud. Kekufurannya, kemunafikannya, kefasikannya, kejahatannya, korupsinya, dan kepalsuannya, mereka ini pada hakikatnya mati. Itu. Ya mungkin paling tidak hatinya mati di sisi Allah. Kata Bapak proklamator kita Bung Hatta, orang yang tidak memiliki nilai kejuangan dalam hidupnya laksana mayat yang berjalan. Itulah tadi ayat, wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, laksana penghuni kubur yang gentayangan. Tak ada manfaatnya di sisi Allah. Inilah makanya Ramadan ini datang secara khusus diutus oleh Allah untuk umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, syahrul Ramadan syahru ummati. Kenapa datang secara khusus? Itu sebagai apresiasi, penghargaan. Ya digembeleng, dididik, dilatih selama 1 bulan agar yang terbangun dalam hidupnya hanya dalam wujud amal-amal soleh, seakan-akan kejahatan tidak ada lagi tempatnya dalam dirinya. Tapi coba lihat kaum muslimin dan muslimat. Sebenarnya ini tidak perlu diceramai semua, ini orang-orang sukses. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, seharian kita tadi berpuasa sambil bekerja. Begitu terbenam matahari kita pada berbuka, apa yang terjadi? Terasa keringat berkucuran di pipi. Fisik terasa begitu capek dan letih yang sungguh butuh akan istirahat. Tetapi mengapa kaum muslimin dan muslimat istirahat itu kita skorsing, lalu mewakafkan diri untuk datang di masjid ini melakukan rangkaian ibadah pada Allah. Inilah sebenarnya yang diharapkan. Inilah namanya dampak positif yang tidak pernah kering kebajikan dari Allah pada kita. Tapi kata Allah, la'allakum tattaqun. Harapan Allah 11 bulan pasca Ramadan, jangan sampai ini hilang. Makanya di akhir-akhir Ramadan saya peringatkan, la'allakum tattaqun, dampak positifnya yang memberikan manfaat dan dirasakan manfaatnya langsung kepada masyarakat. Ingat, Ramadan hanya bulan latihan. Harapan la'allakum, semoga di 11 bulan pasca Ramadan paling tidak. Itulah yang mewarnai hidup kita. Kalau itu yang terjadi, berbahagialah kita. Dan pasti kita temui fitrah kita dan kita keluar dari Ramadan dengan menyandang predikat mukmin muttaqin. Semoga usikum wa iyyakum taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.